Nama Melody, NIM 4202005062, kelas Akuntansi Keuangan Perusahaan 3B, UTS PLKP. Transaksi pada perusahaan jasa Gude Pariwisata Senja. Transaksi pembelian. Transaksi pembelian yang sering dan pasti dilakukan oleh perusahaan jasa, yaitu pembelian peralatan dan perlengkapan kerja. Untuk memberikan pelayanan yang baik dan memuaskan, maka perusahaan wajib menyiapkan peralatan dan melengkapkan untuk mendukung operasionalnya. Setiap transaksi pembelian harus dicatat dengan baik dan benar, karena dalam waktu depan perusahaan akan mencatat transaksi lain yang belum berhubungan dengan transaksi pembelian yang dilakukannya. 4 November. Pembelian peralatan secara kredit 25 juta rupiah. 6 November. Membeli bahan habis pakai secara tunai 1.500.000 rupiah. Pendapatan. Pendapatan dari perusahaan jasa, yakni pendapatan dari layanan telah diberikan. Transaksi pendapatan juga wajib dicatat dalam pembukuan perusahaan, baik dalam bentuk tunai maupun kredit. 1 November. Senja menerima modal sebesar 21 juta rupiah. 10 November. Menerima pendapatan atas jasa yang diberikan sebesar 20 juta rupiah. 18 November. Menerima pendapatan atas jasa yang belum dilakukan sebesar 5 juta rupiah. 25 November. Menerima pendapatan atas jasa yang diberikan 28 juta rupiah. Pembayaran beban-beban. Selain mengeluarkan uang untuk keperluan seperti peralatan dan perlengkapan untuk menunjang operasionalnya, perusahaan jasa juga mengeluarkan beban. Adapun beban-beban tersebut merupakan suatu kewajiban sehingga Anda harus membayarnya. 11 November. Membayar sewa bulan November 2019 sebesar 14 juta rupiah. 14 November. Membayar beban utilitas sebesar 11 juta rupiah. 27 November. Membayar beban lain-lain sebesar 2.500.000 rupiah. 29 November. Membayar gaji pegawai 39 juta rupiah. Penerimaan piutang. Penjualan atau tidak, jika di perusahaan jasa, yakni pemberian layanan yang dilakukan secara kredit, akan menimbulkan piutang. Sesuai dengan kebijakan atau kesepakatan yang dilakukan dengan pembeli, maka konsumen akan tagihan piutang akan melunasi pembayaran dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Sehingga pada waktu pelunasan piutang, perusahaan juga harus mencatatnya. Penanaman dan pengembalian modal dan investasi. Suatu pengusaha pertama kali didirikan pasti ada setoran dari pemilik ataupun investor. Dari semua investasi juga harus dicatat dengan baik. Apabila jika dana dan modal diperoleh dari pihak lain, dengan demikian pembagian hasil dari pengembaliannya jelas. Transaksi perusahaan dagang. Pembelian barang dagang. Transaksi pembelian barang dagang merupakan kegiatan pembeli barang dari pihak lain atau toko, perorangan maupun perusahaan. Transaksi pembelian barang dagang dibagi menjadi dua. Bagian satu yaitu transaksi pembelian dagang secara tunai, dan 2. Transaksi pembelian barang secara kredit. 3 April. Dibeli secara tunai barang dagang sebesar 3.500.000 rupiah. 10 April. Dibeli secara kredit barang dagang seharga 12 juta rupiah.
Retur pembelian dan pengurangan harga. Akun retur pembelian dan pengurangan harga ini berfungsi untuk mencatat transaksi pengembalian barang yang sudah dibeli, kadang kepada pihak penjual atau pengurangan harga yang disepakati penjual. 17 April dibeli barang dengan secara tunai sebesar 25 juta rupiah. 19 April dibeli barang dagang seharga 20 juta ribu rupiah. Potongan pembelian. Potongan pembelian berfungsi sebagai tempat mencatat potongan harga yang diterima dari penjual. 15 April dibeli secara kredit 2000 unit barang dagangan dengan harga 10.000 per unit dengan syarat 2/10 N per 30. Beban angkut pembelian barang yang dibeli. Beban angkut yang menjadi tanggungan pembelian di sisi debit dan akun beban di sisi kredit. Akan tetapi, beban angkut yang menjadi tanggung jawab pembelian yang dibayar langsung kepada penjual akan dimasukkan pada faktur pembelian. 18 April dibayar beban pengangkut yang dibeli sebesar 250.000 rupiah. Penjualan barang dagangan. Transaksi penjualan merupakan transaksi utama untuk memperoleh penghasilan dan merupakan komponen utama membentuk laba. 22 April dijual secara kredit barang dagangan 5 juta rupiah. Pembelian kembali barang dagangan yang dijual. Penjualan dan pengurangan harga. Akun retur penjualan dan pengurangan harga ini berfungsi sebagai tempat pencatat transaksi penerimaan kembali barang yang telah dijual atau pengurangan harga yang diberikan kepada pihak pembeli. 25 April menerima pengembalian sebagai barang yang telah terjual dengan harga 6 juta rupiah. Potongan penjualan. Potongan penjualan oleh penjual akan dicatat pada akun potongan penjualan di sisi debit dan akun piutang dagang di sisi kredit. 27 April dijual barang dagangan seharga 7 juta rupiah dengan syarat 2/10 N per 30. Beban angkut penjualan. Beban angkut penjualan terjadi karena penjual menanggung biaya pengiriman barang sampai ke tempat biaya. 29 April dibayar beban angkut sebesar 200.000 rupiah atas penjualan barang secara tunai. Terima kasih. Terima kasih.